Hujan deras mengguyur lobi hotel saat aku turun dari ojek online dengan gaun basah kuyup. Ibuku menatap tak percaya, "Kenapa naik ojek? Mana Lexus hadiah wisudamu?" Belum sempat ku jawab, suamiku menyela angkuh, "Sudah kuberikan ke mamaku, dia lebih butuh." Senyum dingin ibuku menjadi akhir segalanya bagi mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana malam itu begitu gemerlap di kediaman mewah milik Bu Sarah. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ruang tengah memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Puluhan tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis, sosialita, dan kerabat dekat, tampak menikmati hidangan catering kelas atas yang disajikan dengan sangat elegan. Alina berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya modern berwarna champagne yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Wajahnya berseri-seri. Hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun pernikahannya yang kedua dengan Rian, tetapi juga syukuran atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Bisnis dengan predikat cum laude. Sebagai putri tunggal dari Bu Sarah, seorang pengusaha kosmetik raksasa yang disegani di seluruh negeri, pencapaian Alina adalah kebanggaan yang tak ternilai. Rian, suaminya, berdiri di sampingnya. Pria itu mengenakan batik sutra yang mahal, tentu saja dibelikan oleh Alina, namun senyum di wajahnya tampak sedikit dipaksakan. Matanya sesekali melirik ke arah tamu-tamu kaya yang hadir dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekaguman dan rasa minder yang akut. Perhatian semuanya. Suara Bu Sarah menggema lembut namun berwibawa melalui mikrofon, menghentikan percakapan para tamu. Wanita parubaya itu berdiri di atas panggung kecil, anggun dan karismatik. "Malam ini saya sangat bahagia. Putri saya, Alina, telah membuktikan bahwa dia bukan hanya pewaris, tapi juga perintis yang cerdas. S2 selesai dengan nilai sempurna, dan butiknya pun semakin maju." Tepuk tangan riuh terdengar. Alina tersenyum malu-malu, sementara Rian hanya menepuk tangan sekadarnya. "Sebagai tanda cinta ibu," lanjut Bu Sarah, matanya berkaca-kaca menatap putrinya, "dan sebagai modal transportasi untuk wanita karir yang sibuk sepertimu, ibu punya sesuatu." Bu Sarah memberi isyarat kepada asistennya. Tirai besar yang menutupi pintu kaca menuju teras samping terbuka perlahan. Di sana, di bawah sorotan lampu taman yang dramatis, terparkir sebuah mobil SUV berwarna putih mutiara yang gagah namun tetap memancarkan keindahan artistik. "Lexus RX terbaru," ucap Bu Sarah. "Ini untukmu, nak. Simbol ketangguhan dan keanggunan, persis sepertimu." Alina menutup mulutnya, terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Dia tahu ibunya murah hati, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan mobil sekelas itu. Alina segera menghambur memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu. Ini berlebihan sekali." "Tidak ada yang berlebihan untuk kerja kerasmu," bisik Bu Sarah sambil menyerahkan kunci mobil itu ke tangan Alina. Namun, di balik keharuan itu, ada hawa panas yang menguar dari sisi Rian. Rahangnya mengeras. Dia menatap kunci mobil di tangan istrinya dengan tatapan nanar. Dalam hati kecilnya yang penuh ego, Rian merasa kerdil. Seharusnya suami yang membelikan mobil untuk istri, bukan mertua. Hadiah ini, baginya, adalah tamparan keras yang mengatakan bahwa dia tidak mampu menafkahi Alina sesuai standar hidup keluarga Bu Sarah. Suasana sedikit berubah canggung ketika suara nyaring dan cempreng terdengar dari arah pintu masuk. "Wah, mobil baru lagi?" Itu suara Buati, ibunda Rian. Wanita itu datang terlambat dengan pakaian yang warnanya terlalu mencolok dan perhiasan emas yang bertumpuk di leher dan lengannya. Perhiasan imitasi yang dia beli di pasar, namun dia akui sebagai emas murni pada teman-temannya. Buati berjalan cepat melewati para tamu, matanya langsung tertuju pada Lexus putih yang berkilauan itu. Tanpa permisi, dia langsung mendekati mobil itu, mengelus kap mesinnya seolah-olah itu adalah hewan peliharaan. "Ya ampun, Bu Sarah," kata Buati dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar orang banyak. "Ini buat Alina? Duh, sayang banget loh. Alina kan badannya kecil, nyetir mobil segede gaban begini apa kelihatan jalannya? Nanti malah nyerempet sana-sini."
Alina tersenyum kecut, berusaha tetap sopan. Kan ada sensornya, Bu Wati. Lagi pula saya sudah biasa bawa mobil besar. Bu Wati mencibir pelan, lalu menoleh pada Rian. Rian, kamu lihat tuh. Istrimu dapat mobil mewah lagi. Kamu kapan ganti mobil? Masih betah naik mobil tuamu itu? Apa kata orang nanti? Istrinya naik Lexus, suaminya naik rongsokan. Kata-kata ibunya bagaikan bensin yang disiramkan ke api cemburu di hati Rian. Wajah Rian memerah padam. Dia merasa dipermalukan di depan umum, di rumah mertuanya sendiri. Ibu, sudahlah, desis Rian pelan, mencoba menghentikan ibunya. Loh, ibu kan bicara fakta. Bu Wati membela diri, matanya tak lepas dari interior kulit mobil itu yang mewah. Ini joknya kulit asli ya? Empuk banget pasti. Duh, kalau ibu yang naik ini pas arisan, pasti Bu Tejo langsung darah tinggi lihatnya. Bu Sarah, yang mendengar celotehan besannya, hanya tersenyum tipis. Senyum pengusaha yang sudah kenyang menghadapi berbagai jenis manusia. Bu Wati, silakan dinikmati hidangannya dulu. Mobil itu memang saya pilihkan khusus untuk keamanan Alina, karena dia sering pulang malam dari butik. Pesta berlanjut, namun atmosfer bagi Rian sudah rusak total. Sepanjang sisa malam, dia hanya diam, menanggapi ucapan selamat tamu dengan anggukan kaku. Dia merasa semua orang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dia merasa seperti benalu di istana emas ini. Saat pesta usai dan mereka kembali ke kamar di sayap kanan rumah Bu Sarah, mereka menginap di sana malam itu, Rian langsung melepaskan dasinya dengan kasar dan melemparnya ke tempat tidur. Kamu kenapa, Mas? Tanya Alina lembut sambil membersihkan sisa makeup di meja rias. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Rian mendengus kasar. Ibumu itu, dia sengaja yang mau mempermalukan aku. Alina berbalik, keningnya berkerut. Mempermalukan bagaimana? Ibu memberiku hadiah kelulusan. Apa salahnya? Salahnya adalah dia tidak memikirkan perasaanku sebagai suami. Rian meninggikan suaranya. Dia kasih kamu mobil miliaran rupiah di depan semua orang. Orang-orang jadi lihat aku ini suami yang gak berguna. Suami yang numpang hidup. Apalagi ibuku tadi sampai ngomong begitu. Kamu dan ibumu itu sama saja. Suka sekali pamer harta tanpa peduli harga diri orang lain. Alina menghela napas panjang. Dia sudah sering mendengar keluhan ini. Inferioritas Rian adalah makanan sehari-hari baginya. Mas, ini rezeki. Harusnya kita bersyukur. Mobil ini juga bisa kita pakai bareng kalau jalan-jalan. Jangan negatif thinking terus dong. Halah, alasan. Rian membaringkan tubuhnya memunggungi Alina. Pokoknya aku gak suka cara ibumu. Dia itu dominan, sok berkuasa. Dan kamu anak manja yang gak pernah tahu susahnya cari duit karena semua tinggal minta sama sang ratu, itu. Alina memilih diam. Dia tahu mendebat Rian saat sedang emosi hanya akan memperburuk keadaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Alina merasa lelah. Kebahagiaannya malam itu ternoda oleh ego suaminya yang rapuh. Di luar jendela, Lexus putih itu berdiri gagah, tidak menyadari bahwa kehadirannya akan menjadi awal dari badai besar yang menghancurkan rumah tangga pemiliknya. 1 minggu berlalu sejak pesta meriah itu. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun ketegangan di antara Alina dan Rian masih terasa. Alina sibuk dengan butiknya yang sedang mempersiapkan koleksi musim panas, sementara Rian kembali bekerja di salah satu anak perusahaan milik Bu Sarah. Posisi yang sebenarnya diberikan karena koneksi, meski Rian selalu merasa dia mendapatkannya karena kemampuan sendiri. Pagi itu, di meja makan rumah mereka yang terpisah dari rumah Bu Sarah, meski rumah ini pun sebenarnya dibelikan oleh Bu Sarah, Rian sedang sarapan nasi goreng dengan wajah masam. Ponselnya berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Rian sengaja menyalakan loudspeaker. Halo, Bu. Kenapa pagi-pagi telepon? Tanya Rian sambil menyuap nasi. Suara Bu Wati terdengar merintih dari seberang sana, penuh drama. Aduh, Yan, kaki ibu sakit banget ini. Asam urat ibu kambuh lagi kayaknya. Semalam ibu nggak bisa tidur saking nyut-nyutan. Loh, sudah minum obat belum? Nanti sore Rian antarkan ke dokter ya, jawab Rian cemas. Dia memang anak yang sangat berbakti, atau lebih tepatnya, sangat penurut pada ibunya.
Bukan masalah obat, Yan, keluh Bu Wati. Ini gara-gara kemarin ibu naik ojek ke pasar. Jalannya rusak, motornya geol-geol, pinggang ibu sakit keguncang-guncang. Terus pas pulang kehujanan. Rasanya tulang ibu mau rontok semua. Alina yang sedang mengoles selai di rotinya, hanya mendengarkan sambil lalu. Dia tahu pola mertuanya. Setiap keluhan pasti berujung pada permintaan uang atau barang. Coba kalau ibu punya kendaraan yang enak. Lanjut Bu Wati, nadanya mulai berubah menyindir. Mobil kamu itu kan joknya keras. Suspensinya sudah mati. Ibu kalau naik mobil kamu malah tambah sakit badannya. Beda ya sama mobil mantu kesayanganmu itu. Siapa namanya? Alina? Mobil barunya itu loh. Pasti empuk banget kayak naik awan. Rian melirik Alina tajam. Alina pura-pura sibuk dengan ponselnya, mengecek jadwal meeting. Iya, Bu. Mobil Alina memang nyaman. Jawab Rian pelan. Nah, itu dia, Yan. Suara Bu Wati tiba-tiba menjadi bersemangat. Besok lusa ibu ada arisan keluarga besar di puncak. Jauh loh itu. Kalau ibu naik mobil kamu, bisa-bisa sampai sana ibu masuk rumah sakit. Gimana kalau ibu pinjam mobilnya Alina? Sekalian biar ibu nggak dipandang sebelah mata sama tante-tante kamu yang sombong itu. Biar mereka tahu kalau anak ibu sukses. Alina langsung mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Rian. Dia menggeleng pelan, memberi kode keberatan. Anu Bu. Rian tampak ragu sebentar. Tapi melihat tatapan menuntut dari ibunya, meski lewat telepon, dia bisa merasakannya, dia kembali goyah. Nanti Rian bicarakan sama Alina ya, Bu. Kok pakai dibicarakan segala? Kamu kan suaminya. Harusnya kamu yang pegang kendali. Istrimu itu harusnya ngerti kalau mertua itu sama dengan orang tua kandung. Masa sama mertua pelit? Sudah ya, ibu tunggu kabar baiknya. Awas kalau ibu sampai sakit lagi gara-gara naik kendaraan butut. Klik. Sambungan telepon terputus. Hening sejenak di meja makan. Hanya terdengar denting sendok Rian yang beradu dengan piring. Mas, Alina membuka suara, nadanya tegas namun tetap tenang. Aku nggak bisa pinjamkan mobil itu untuk dibawa ke puncak. Apalagi kalau Ibu Wati yang minta disopiri orang lain atau Mas yang bawa. Rian meletakkan sendoknya dengan keras. Kenapa? Kamu dengar sendiri kan? Ibu sakit. Kakinya bermasalah. Tega kamu biarkan mertuamu kesakitan di jalan? Bukan masalah tega, Mas. Besok lusa aku ada meeting penting dengan vendor kain dari luar kota. Aku harus jemput mereka di bandara dan bawa contoh-contoh baju yang banyak. Lexus itu bagasinya luas dan aku butuh mobil itu untuk operasional butik. Itu mobil kerjaku sekarang. Kamu kan bisa sewa mobil lain. Atau pakai mobil kantor ibumu, sergah Rian. Ibuku cuma minta pakai 1 hari. 1 hari, Alina. Buat nyenengin orang tua apa susahnya sih? Mas, Ibu Wati mau pakai mobil itu buat pamerkan? Bukan cuma karena sakit. Balas Alina, mulai terpancing emosinya. Aku tahu sifat ibumu. Nanti kalau mobil itu lecet atau kenapa-kenapa bagaimana? Itu mobil baru, Mas. Dan lagi, kenapa sih Mas selalu memaksakan keinginan ibumu yang gak masuk akal? Rian berdiri, wajahnya merah padam. Dia menunjuk wajah Alina. Jaga bicaramu. Itu ibuku yang melahirkanku. Surga ada di telapak kaki ibu. Kamu sebagai istri harusnya mendukung aku untuk berbakti. Mobil itu cuma benda mati. Alina, harta bisa dicari. Tapi kalau ibuku kecewa, dosanya aku yang tanggung. Tapi itu mobil pemberian ibuku, Bu Sarah. Alina ikut berdiri. Setidaknya hargai pemberian orang tuaku juga. Ibuku kasih mobil itu biar aku aman dan nyaman kerja, bukan buat gengsi-gengsian arisan. Oh, jadi karena itu dari ibumu, aku nggak berhak mengaturnya? Jadi kamu merasa lebih hebat karena punya ibu kaya? Rian tertawa sinis, tawa yang menyakitkan hati. Aku ini suamimu, imam keluarga. Keputusan ada di tanganku. Kalau aku bilang mobil itu dipakai ibu, ya dipakai ibu. Nggak bisa, Mas. Alina bersikeras. Dia mengambil kunci mobil di atas meja, dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Aku butuh mobil itu. Titik.
Kalau ibu mau ke puncak, kita sewakan Alphard sekalian pakai supir. Aku yang bayar sewanya. Tapi Lexus itu tetap aku pakai kerja. Mendengar tawaran sewa Alphard, seharusnya Rian senang karena itu solusi yang mewah. Tapi egonya sudah terluka. Ini bukan lagi soal kenyamanan ibunya, tapi soal kontrol. Rian merasa Alina sedang melawannya. Kamu memang istri yang keras kepala, desis Rian dengan tatapan dingin. Mentang-mentang kaya, kamu jadi sombong dan pelit sama mertua. Ingat Alina, rezeki istri itu tergantung ridho suami. Kalau kamu bikin susah ibuku, jangan harap hidupmu berkah. Rian menyambar tas kerjanya dan pergi begitu saja tanpa pamit, membanting pintu depan dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Alina terduduk kembali di kursi makan, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Air matanya menetes satu persatu. Dia mencintai Rian, sungguh. Tapi dia mulai sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghadapi manipulasi dan tuntutan yang semakin hari semakin tidak masuk akal ini. Alina mengusap air matanya, menarik napas panjang, dan memantapkan hati. Dia tidak boleh lemah. Dia harus profesional. Hari ini ada banyak pekerjaan yang menunggu, dan dia tidak akan membiarkan drama keluarga mertuanya menghancurkan karirnya yang sedang dibangun susah payah. Namun, Alina tidak menyadari bahwa penolakannya pagi ini justru memicu rencana licik di benak Rian. Pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam mobil tuanya yang melaju membelah kemacetan, Rian menggenggam setir dengan erat sambil bergumam. Lihat saja nanti, Alina. Kamu akan tahu siapa kepala rumah tangga di sini. Langit sore kota Jakarta tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Alina yang kelelahan. Setelah 3 hari melakukan perjalanan bisnis yang melelahkan ke Bandung untuk mengecek kualitas kain di pabrik mitra, dan melakukan negosiasi harga yang alot, Alina akhirnya sampai di depan gerbang rumahnya. Tubuhnya terasa remuk redam. Ia baru saja turun dari taksi bandara karena Rian tidak bisa menjemputnya dengan alasan lembur, alasan klasik yang belakangan ini sering sekali didengarnya. Alina menyeret koper besarnya menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Namun, langkahnya terhenti mendadak ketika matanya menyapu pandangan ke arah garasi samping yang pintunya sedikit terbuka. Jantungnya mencelos. Kosong. Tempat di mana seharusnya Lexus RX putih mutiara itu terparkir kini melompong. Hanya ada bekas ban samar di lantai keramik, dan beberapa tetes oli dari motor tua Rian yang terparkir miring di sudut lain. Rasa panik seketika menyergap Alina. Apakah mobilnya dicuri? Kompleks perumahan ini memiliki keamanan 24 jam. Bagaimana mungkin pencuri bisa masuk dan membawa lari mobil mewah tanpa ketahuan? Dengan tangan gemetar, Alina merogoh tasnya, mencari ponsel untuk menelepon keamanan kompleks. Namun, sebelum ia menekan tombol panggil, sebuah pemikiran lain melintas di benaknya. Pemikiran yang membuat darahnya mendidih. Ia segera membatalkan panggilan itu dan bergegas masuk ke dalam rumah. Pintu tidak terkunci. Di ruang tengah, aroma rokok menguar tipis. Televisi menyala menayangkan pertandingan sepak bola, dan di sana, Rian sedang duduk santai di sofa dengan kaki diangkat ke atas meja, sambil menikmati segelas kopi dan gorengan. "Mas," seru Alina, suaranya bergetar menahan amarah dan kekhawatiran. Rian menoleh malas, tidak tampak terkejut dengan kedatangan istrinya yang tiba-tiba. "Oh, sudah pulang? Kok nggak bilang? Kalau bilang kan aku bisa bukain pintu." "Di mana mobilku?" Alina tidak memedulikan basa-basi suaminya. Ia melepaskan pegangan kopernya dan berjalan cepat mendekati sofa. "Lexus itu nggak ada di garasi. Siapa yang bawa? Jangan bilang dicuri orang." Rian meletakkan gelas kopinya dengan tenang, terlalu tenang bahkan. Ia menghela napas panjang seolah pertanyaan Alina adalah gangguan kecil yang tidak penting. "Oh, itu. Nggak hilang kok. Aman." "Aman di mana? Aku butuh mobil itu besok pagi-pagi sekali buat ke butik." "Mas, kuncinya aku bawa, kunci cadangan aku simpan di laci meja rias yang terkunci. Bagaimana mobil itu bisa keluar?" Alina mulai meninggikan suaranya, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Rian berdiri perlahan, merapikan kaos oblongnya. "Kunci cadangan? Ya aku ambillah. Masa kuncinya kamu umpetin kayak harta karun? Tadi siang ibu datang ke sini, dia mau pinjam sebentar buat arisan besok.
Katanya dia mau gladi resik dulu nyetir mobil itu biar nggak kaku pas hari haji. Dunia Alina terasa berputar. Ia mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu bobol laci meja riasku? Mas, itu privasi aku. Dan kamu kasih mobil itu ke ibu tanpa izin aku? Padahal kemarin kita sudah bahas ini dan aku bilang tidak bisa. Jangan lebay deh, Al, potong Rian dengan nada meremehkan. Wajahnya berubah menjadi dingin, tak ada sedikit pun rasa bersalah. Apa sih susahnya berbagi? Itu cuma mobil. Benda mati. Ibuku itu orang tua kita. Kamu tega lihat dia sedih? Kemarin dia telepon lagi nangis-nangis karena takut diejek teman-temannya kalau datang naik taksi online. Ini bukan soal benda mati, Mas. Ini soal rasa hormat. Alina meledak. Air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu ambil barangku tanpa izin, itu namanya mencuri. Aku istri kamu, bukan orang asing. Kenapa kamu nggak pernah menghargai keputusanku? Aku bilang aku butuh mobil itu untuk operasional kerja, bukan untuk gaya-gayaan. Rian mendengus kasar, lalu berjalan mendekati Alina. Tatapannya mengintimidasi. Jaga mulutmu, Alina. Suami mengambil barang istri itu bukan mencuri. Harta istri itu harta suami juga. Kamu lupa ajaran agama? Istri harus patuh sama suami. Kalau aku bilang ibu boleh pakai, ya berarti boleh. Kamu ini kenapa sih jadi perhitungan banget sama mertua sendiri? Takut mobilnya lecet? Atau takut bensinnya habis? Nanti aku ganti kalau cuma bensin. Kamu selalu berlindung di balik kata, berbakti, untuk menutupi sifat egis ibumu. Balas Alina, suaranya serak. Ibu Wati itu sehat. Mas, dia bisa naik taksi premium kalau mau nyaman. Tapi dia mau Lexus itu cuma buat pamer. Kan? Dia mau orang-orang mikir itu mobil kamu. Terus kenapa kalau ibu mau bangga sedikit? Bentak Rian, membuat Alina tersentak. Anaknya belum mampu beli mobil semewah itu. Apa salahnya dia numpang bangga pakai mobil mantunya? Harusnya kamu dukung aku buat nyenengin ibu, bukan malah jadi istri durhaka yang pelitnya minta ampun begini. Ingat Al, rezekimu itu lancar karena doa ibuku juga. Alina terdiam, dadanya sesak luar biasa. Gaslighting yang dilakukan Rian begitu halus namun mematikan. Rian memutarbalikan fakta seolah Alina adalah penjahat yang menindas wanita tua tak berdaya, padahal kenyataannya adalah Alina yang haknya dirampas. Kembalikan mobil itu sekarang. Mas, ucap Alina lirih namun tegas. Aku mau mobil itu ada di garasi malam ini juga. Atau aku ambil sendiri ke rumah ibu. Rian tertawa sinis. Silakan kalau berani. Kamu mau bikin keributan di rumah ibu? Mau bikin dia jantungan? Coba saja. Kalau sampai ibu sakit gara-gara kamu ambil paksa mobil itu, aku nggak akan maafkan kamu seumur hidup. Pikirkan itu, Alina. Jadilah menantu yang tahu diri sedikit. Setelah mengucapkan kalimat berbisa itu, Rian kembali duduk di sofa, menyalakan volume televisi lebih keras, mengabaikan Alina yang berdiri mematung dengan hati hancur. Alina menyeret kopernya masuk ke kamar tidur utama. Ia membanting tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Ia merasa terjebak. Bukan hanya mobilnya yang dicuri, tapi juga suaranya, otoritasnya, dan harga dirinya di rumah ini. Rian telah melewati batas. Mengambil kunci cadangan dari laci pribadi adalah pelanggaran privasi yang fatal. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Ia membayangkan mobil kesayangannya, hadiah tulus dari ibunya, kini berada di tangan orang yang hanya ingin memanfaatkannya untuk validasi sosial. Ia ingin menelepon Bu Sarah, mengadu tentang kelakuan Rian. Tapi jarinya terhenti di atas layar ponsel. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa pernikahannya sedang tidak baik-baik saja. Alina menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Sabar, Alina, batinnya. Sabar. Lihat sejauh mana mereka akan bertindak. Keesokan harinya, matahari bersinar terik, seolah menyoroti panggung sandiwara yang sedang dimainkan oleh Bu Wati. Di sebuah restoran taman yang asri di kawasan Jakarta Selatan, tempat berkumpulnya ibu-ibu arisan sosialita kelas menengah, yang berambisi terlihat seperti kelas atas, suasana sudah ramai dengan gelak tawa dan denting gelas.
Bu Wati belum datang. Ia sengaja datang terlambat. Strategi klasik untuk menjadi pusat perhatian. Di jalan raya, Bu Wati sedang menyetir Lexus RX putih itu dengan senyum yang merekah lebar, selebar grill depan mobil mewah tersebut. Ia mengenakan kacamata hitam besar ala selebriti, meski kaca mobil sudah cukup gelap. Tangannya yang dipenuhi cincin emas berukuran besar menggenggam setir kemudi dengan gaya yang dibuat-buat. Wah, tarikannya mantap benar, gumam Bu Wati pada dirinya sendiri. Ia sebenarnya agak gugup karena bodi mobil ini jauh lebih besar dari mobil lamanya, tapi gengsi mengalahkan rasa takut. Ia menyetel musik dangdut koplo dengan volume sedang, menikmati dinginnya AC yang menusuk tulang, sangat berbeda dengan kipas angin di rumah kontrakannya. Saat mendekati area parkir restoran, Bu Wati melihat teman-temannya, Bu Tejo, Jeng Sri, dan Bu RT, sedang berdiri di dekat pintu masuk. Ini saatnya. Bu Wati membunyikan klakson pelan, membuat kepala-kepala itu menoleh. Dengan gerakan yang sedikit kaku, ia memarkirkan Lexus besar itu tepat di depan lobi, di tempat yang paling strategis. Satpam restoran sempat ingin melarang karena itu area drop-off, tapi melihat mobil mewah itu, nyali satpam menciut dan membiarkannya. Kaca jendela diturunkan perlahan secara otomatis. Bu Wati melongokkan kepalanya, membuka kacamata hitamnya dengan dramatis. Halo jeng-jeng semua. Aduh maaf ya terlambat, biasa, jalanan macet banget kalau bawa mobil besar begini. Rahang Bu Tejo seakan jatuh ke lantai. Ya ampun, Bu Wati, ini mobil siapa? Kinclong banget. Bu Wati mematikan mesin, lalu turun dari mobil dengan gaya baknyonya besar. Ia mengibaskan selendang sutranya. Oh, ini? Biasalah, si Rian. Anakku itu loh. Kemarin dia bilang, Bu, mobil lama ibu kan sudah jelek, ini Rian belikan yang baru biar ibu kalau arisan gak kalah sama yang lain. Ya ampun, padahal aku sudah bilang gak usah, tapi Rian itu memang anak yang terlalu sayang sama ibunya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Bu Wati, tanpa ada rasa berdosa sedikit pun. Padahal di BPKB mobil itu jelas tertera nama Alina. Wah, hebat ya Rian sekarang. Puji Jeng Sri dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. Ia meraba bodi mobil itu. Ini Lexus loh, Bu. Harganya bisa buat beli 2 rumah di komplek kita. Rian kerja apa sekarang kok bisa sekaya itu? Bu Wati tertawa renyah, menutupi mulutnya. Yah, namanya juga manajer di perusahaan besar. Dia kan sekarang tangan kanannya Bu Sarah. Semua proyek besar Rian yang pegang. Gajinya? Duh, saya nggak enak nyebutnya, takut dikira sombong. Pokoknya cukuplah buat beli mobil beginian tunai. Sementara Bu Wati sibuk menikmati momen kejayaannya di atas kebohongan, di tempat lain, Alina sedang menahan amarah yang memuncak. Ia baru saja selesai meeting dengan klien, dan kini harus memesan taksi online untuk kembali ke butik. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar Rian masuk ke ponselnya. Salah satu sepupu Rian mengirim foto di grup. Foto Bu Wati yang sedang berpose bersandar di kap mobil Lexus Alina dengan caption, Bude Wati keren banget, dibeliin mobil baru sama Mas Rian. Sukses terus ya Mas. Darah Alina mendidih. Ia langsung melakukan panggilan telepon ke Rian. Mas, kamu lihat grup keluarga? Semprot Alina begitu telepon diangkat. Ibumu bilang ke semua orang kalau kamu yang membelikan mobil itu. Itu mobilku, Mas. Hadiah dari ibuku. Kenapa dia berbohong? Di seberang sana, suara Rian terdengar berbisik. Sepertinya dia sedang di kantor. Aduh, pelankan suaramu, Al. Aku lagi kerja. Ya biarin aja kenapa sih? Cuma omongan di grup WhatsApp doang. Ibu cuma mau naikin derajat anaknya. Masa kamu tega mau klarifikasi dan bikin ibu malu? Nanti dikira aku suami nggak mampu. Tapi kenyataannya memang kamu tidak mampu beli mobil itu, Mas. Alina tidak bisa menahan kejujurannya lagi. Kebohongan ini akan jadi masalah besar. Kalau orang-orang tahu itu bukan mobilmu, kita semua yang malu. Aku mau ambil mobil itu sekarang. Aku tahu dia lagi di restoran Bambu Kuning. Kan? Aku lihat dari GPS mobil. Jangan. Rian berteriak, lalu memelankan suaranya lagi dengan panik. Jangan berani-berani kamu ke sana, Alina. Biarkan ibu senang sebentar. Arisannya cuma sampai sore.
Nanti malah mobilnya dibalikin. Kalau kamu datang ke sana dan bikin keributan, melabrak ibu di depan teman-temannya, aku bersumpah aku akan pergi dari rumah. Kamu mau kita cerai cuma gara-gara mobil." Ancaman itu membuat Alina terdiam sejenak. Bukan karena takut bercerai, tapi karena ia syok suaminya bisa serendah itu. Menggunakan kartu cerai untuk membela kebohongan ibunya. "Baik," kata Alina dingin. Sangat dingin hingga Rian di seberang sana merasa merinding. "Aku tidak akan ke sana. Tapi ingat satu hal, Mas. Kebohongan yang kalian tanam, suatu saat akan kalian tuai sendiri hasilnya. Dan ketika saat itu datang, jangan harap aku akan membantu menutupinya." Alina memutus sambungan telepon. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan lokasi mobilnya. Ia tidak akan melabrak ke restoran. Itu cara yang kampungan dan hanya akan membuat dirinya terlihat emosional. Alina adalah pebisnis. Ia bermain dengan strategi. Sementara itu, di restoran, Buati semakin menjadi-jadi. "Ayo, Jeng, siapa yang mau coba duduk di dalam? Nanti pulangnya saya antar satu-satu deh, biar ngerasain gimana rasanya disupiri di mobil mewah." Teman-temannya berebut ingin masuk. Buati merasa seperti ratu dunia. Ia tidak tahu bahwa kerajaan yang ia bangun di atas mobil pinjaman itu sedang menuju kehancuran. Awan hitam mulai berkumpul di langit Jakarta, pertanda hujan deras akan turun. Hujan yang nantinya akan menjadi saksi bisu sebuah peristiwa memalukan di lobi Hotel Bintang 5, tempat di mana kebohongan Buati dan Rian akan ditelanjangi di depan orang yang paling mereka takuti, Bu Sarah. Rian mengirim pesan singkat ke Alina, "Thanks ya sayang, sudah pengertian. Nanti malam aku pijitin deh." Alina membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak membalas. Ia menghapus pesan itu, lalu membuka aplikasi kalender di ponselnya. Lusa adalah hari grand launching produk baru ibunya. Acara wajib di mana seluruh keluarga harus hadir. Dan Alina tahu, Buati pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer lagi di acara sebesar itu. "Silakan nikmati waktu kalian," gumam Alina pelan pada layar ponselnya yang kini gelap. Karena lusa, semuanya akan berakhir. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh klan bisnis keluarga Bu Sarah akhirnya tiba. Grand launching produk premium terbaru dari Sarah Beauty, sebuah serum anti penuaan yang digadang-gadang akan merevolusi pasar kosmetik Asia, digelar di ballroom Hotel Bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Undangan yang disebar sangat terbatas, hanya untuk kalangan VVIP, investor asing, selebriti papan atas, dan tentu saja, keluarga inti. Bagi Alina, acara ini bukan sekadar pesta. Ini adalah momen pembuktian ibunya, dan sebagai putri tunggal, kehadirannya adalah simbol regenerasi perusahaan. Sejak siang hari, Alina sudah bersiap. Ia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama berwarna emerald green yang elegan, dipadukan dengan set perhiasan berlian sederhana namun berkelas. Rambutnya ditata sanggul modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah cantiknya. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, batin Alina sedang berkecamuk hebat. Jam di dinding menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Alina berdiri di teras rumahnya, menatap layar ponsel dengan nanar. Aplikasi pelacak GPS menunjukkan posisi Lexus RX putih miliknya sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, arah yang berlawanan dengan hotel tempat acara berlangsung. Mobil itu tidak bergerak. Artinya, Buati sedang parkir di sana. Mungkin sedang menikmati makan malam atau belanja, sama sekali tidak peduli bahwa menantunya membutuhkan kendaraan itu untuk acara penting. Rian sudah berangkat 2 jam yang lalu. Ia beralasan harus datang lebih awal untuk mengawasi persiapan. Padahal Alina tahu Rian tidak punya peran krusial dalam panitia acara. Rian hanya ingin datang lebih dulu untuk tebar pesona dan membangun koneksi, meninggalkan istrinya sendirian. "Mas, mobilnya di mana? Aku harus berangkat sekarang," ketik Alina dalam pesan WhatsApp. 5 menit berlalu. Tidak ada balasan, hanya centang 2 biru. Rian membaca pesannya, tapi memilih mengabaikannya. Langit Jakarta yang sejak sore mendung pekat, akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan derasnya, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di halaman rumah Alina meliuk-liuk. Kilat menyambar sesekali,
menambah dramatis suasana hati Alina yang semakin gelap. Dengan berat hati, Alina membuka aplikasi pemesanan transportasi online. Tidak ada pilihan lain. Ia mencoba memesan layanan taksi premium. Namun karena cuaca buruk dan jam sibuk, semua unit high-end sibuk. Setelah menunggu 15 menit tanpa hasil dan waktu semakin mepet, Alina terpaksa menurunkan standarnya. Ia memesan taksi reguler biasa. Dapat, gumamnya lirih saat layar menampilkan ikon mobil kecil yang bergerak mendekat. 10 menit kemudian, sebuah mobil MPV tua berwarna hitam berhenti di depan pagar. Mobil itu tampak kusam, dengan stiker komunitas mobil tertempel acak di kaca belakang. Alina menarik napas panjang, mengangkat gaun mahalnya sedikit agar tidak menyapu tanah yang basah, dan berlari kecil menuju mobil di bawah payung yang dipegang oleh asisten rumah tangganya. Begitu masuk, aroma apek langsung menyergap hidung Alina. Aroma campuran antara pewangi jeruk yang menyengat dan bau rokok yang menempel di jok kain. AC mobil itu tidak terasa dingin, justru mengembuskan angin lembab yang membuat kaca jendela berembun. "Ke hotel mulia ya, Mbak?" tanya sopir taksi itu tanpa menoleh, sibuk mengelap kaca depan yang buram dengan kain lap kumal. "Iya, Pak. Tolong agak cepat ya, saya sudah terlambat," jawab Alina sopan, berusaha menahan rasa mual karena bau mobil itu. Perjalanan menuju hotel adalah mimpi buruk. Kemacetan Jakarta diperparah oleh genangan air di beberapa titik. Mobil tua itu tersendat-sendat, suspensinya yang sudah mati membuat guncangan terasa keras setiap kali melibas lubang jalan. Alina harus berpegangan pada handle pintu agar tatanan rambutnya tidak rusak. Sesampainya di lobi hotel yang megah, antrean mobil mewah mengular. Ada Rolls-Royce, Ferrari, Alphard, dan tentu saja deretan sedan Eropa mengkilap. Valet berlarian dengan seragam rapi, membukakan pintu untuk para tamu yang turun dengan anggun, tanpa terkena setetes pun air hujan. Ketika giliran taksi Alina tiba di depan lobi, ia bisa melihat tatapan bingung dari doorman hotel. Mobil taksi online itu terlihat sangat kontras di antara kemewahan di sekelilingnya. "Mbak, saya nggak bisa masuk ke lobi utama yang drop-off VIP, diusir satpam tadi. Turun di pinggir sini aja ya," kata sopir taksi itu tiba-tiba, memberhentikan mobilnya agak jauh dari kanopi utama karena merasa minder atau memang diarahkan oleh petugas keamanan hotel yang mengira ini pengantar barang. Alina panik. "Loh, Pak, hujan deras begini masa saya turun di area terbuka?" "Ya mau gimana lagi, Mbak? Tuh lihat," satpamnya melotot. Sopir itu menunjuk satpam yang memberi kode agar mobil segera jalan. Dengan rasa malu dan kesal yang bercampur aduk, Alina terpaksa membuka pintu. Belum sempat ia melangkah keluar sepenuhnya, cipratan air dari ban mobil SUV besar yang melintas kencang di sebelahnya menyembur ke arah kaki. "Ah!" pekik Alina tertahan. Bagian bawah gaun emerald green-nya basah kuyup terkena cipratan air keruh. Sepatu hak tingginya pun kotor. Ia bergegas berlari kecil menuju lobi, namun angin kencang membawa air hujan membasahi lengan dan sebagian bahunya. Tatanan rambutnya sedikit berantakan tertiup angin. Alina berdiri di pinggir lobi, mengatur napas. Ia merasa sangat kecil. Di sekelilingnya, wanita-wanita lain turun dari mobil mewah dengan kering dan wangi, disambut pasangan mereka. Alina sendirian, basah, dan bau apek taksi masih samar-samar menempel di bajunya. Ia berjalan menuju toilet terdekat untuk merapikan diri sebisa mungkin. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya. Cantik, tapi matanya menyeratkan kelelahan yang amat sangat. Ia mengeringkan gaunnya dengan tisu toilet, meski noda air keruh itu masih meninggalkan bekas samar. "Kamu kuat, Alina. Jangan menangis di sini," bisiknya pada diri sendiri. Setelah merasa cukup rapi, Alina melangkah menuju Grand Ballroom. Pintu raksasa berlapis emas dibuka oleh penerima tamu. Hawa dingin dari pendingin ruangan dan wangi bunga segar langsung menyambutnya. Di dalam sana, dunia yang berbeda terhampar. Lampu kristal raksasa, musik orkestra yang lembut, dan ratusan tamu berpakaian glamor. Mata Alina menyapu ruangan, mencari keberadaan suaminya. Ia menemukan Rian sedang berdiri di dekat meja prasmanan, memegang gelas anggur, tertawa lebar bersama beberapa rekan kerja dari anak perusahaan. Rian tampak necis dengan setelan jas hitam yang pas badan, jas yang dibelikan Alina bulan lalu. Pria itu tampak begitu menikmati perannya sebagai sosialita.
seolah lupa bahwa istrinya baru saja bertaruh nyawa menembus hujan badai dengan taksi rongsokan. Alina berjalan mendekat. Rian menoleh, senyumnya sedikit memudar saat melihat kedatangan istrinya, namun ia segera menutupinya dengan senyum palsu. "Lo, baru sampai, sayang," sapa Rian santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan tidak bergerak untuk mencium pipi istrinya atau bertanya bagaimana perjalanannya. "Baru sampai," jawab Alina datar, suaranya terdengar dingin di telinganya sendiri. "Hujan deras sekali di luar." "Oh ya? Di sini nyaman banget sih, jadi nggak kerasa." Rian terkekeh, lalu kembali menoleh pada teman bicaranya. "Kenalkan, ini istri saya, Alina. Putrinya Bu Sarah." Teman-teman Rian menyalami Alina dengan hormat. "Wah, Pak Rian beruntung sekali punya istri secantik Bu Alina. Tadi Pak Rian cerita banyak soal kesuksesan bisnisnya, katanya dia yang banyak kasih masukan buat strategi marketing baru." Alina tersenyum tipis, menahan rasa jijik. Rian mengklaim hasil kerja tim sebagai idenya sendiri? Tidak mengejutkan. "Al, kamu gabung ke meja Ibu Gih. Itu di depan, meja VVIP nomor 1. Aku di sini dulu sama teman-teman, lagi asyik ngobrol," kata Rian, seolah mengusir istrinya secara halus agar dia bisa bebas membual tanpa dikoreksi. "Kamu nggak ikut ke meja Ibu? Ini acara keluarga, Mas?" tanya Alina tajam. "Nanti aku nyusul. Lagian di sana isinya orang tua semua, kaku." "Udah sana Gih." Rian mengibaskan tangannya pelan. Alina menatap suaminya lekat-lekat. Dalam hati, ia bersyukur Rian tidak ikut sekarang. Setidaknya ia bisa menenangkan diri di dekat ibunya. Tanpa banyak bicara lagi, Alina membalikkan badan dan berjalan menuju meja bundar paling besar yang terletak tepat di depan panggung utama. Di sana, Bu Sarah duduk bak seorang ratu, dikelilingi oleh komisaris perusahaan dan beberapa pejabat penting. Langkah Alina terasa berat. Ia tahu, mata tajam ibunya tidak akan melewatkan satu detail pun. Dan benar saja, begitu Alina mendekat, tatapan Bu Sarah langsung terkunci pada sosok putrinya. Senyum hangat Bu Sarah perlahan berubah menjadi kerutan di dahi saat ia menyadari penampilan putrinya yang tidak sempurna seperti biasanya. Malam ini akan panjang, pikir Alina. Meja VVIP nomor 1 adalah pusat gravitasi ruangan itu. Di sana duduk Bu Sarah, mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang membuatnya terlihat agung. Di sebelahnya duduk Pak Hartono, salah satu investor terbesar, dan beberapa kolega bisnis dari Singapura. Ketika Alina sampai di meja itu, percakapan terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada pewaris tunggal kerajaan bisnis Sarah Beauty. "Selamat malam, Ibu, Om, Tante," sapa Alina sopan, berusaha tersenyum semanis mungkin meski hatinya gundah. Ia menarik kursi kosong di sebelah kiri ibunya. Bu Sarah tidak langsung menjawab sapaan itu. Matanya yang tajam menyapu penampilan Alina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat sedikit noda air di ujung gaun Alina yang berbahan satin, melihat rambut Alina yang agak lepek di bagian samping, dan yang paling membuatnya heran, tidak ada kunci mobil atau tas kecil khas pengendara mobil mewah di tangan Alina, hanya clutch pesta yang terlihat sedikit basah. "Alina?" Suara Bu Sarah terdengar tenang namun mengandung otoritas yang membuat siapapun akan langsung menegakkan punggung. "Kamu terlambat 20 menit. Itu tidak seperti biasanya." Dan Bu Sarah menyentuh lengan Alina yang terasa dingin dan agak lembab. "Kenapa badanmu dingin sekali? Dan gaunmu basah di bawah. Kamu kehujanan?" Alina menelan ludah. Ia tidak ingin membuat keributan di depan tamu-tamu penting ini. "Iya, Bu. Di luar hujan badai." Payungnya tadi agak kecil, jadi kena cipratan sedikit pas turun di lobi. Turun di lobi, alis Bu Sarah terangkat satu. Lobi hotel ini punya kanopi raksasa yang bisa menampung 5 mobil sekaligus. Valet di sini sangat terlatih. Tidak mungkin kamu basah kalau turun dari mobil pribadimu, kecuali... Bu Sarah menghentikan kalimatnya, naluri detektifnya bekerja cepat. Bu Sarah menatap tajam ke mata putrinya. "Kamu datang naik apa, Nak?" Alina ragu sejenak. "Naik taksi online, Bu." Suasana di meja itu seketika hening. Para kolega bisnis berpura-pura sibuk meminum air atau membetulkan serbet, namun telinga mereka terpasang tajam.
Seorang putri konglomerat datang ke acara grand launching ibunya sendiri naik taksi online saat hujan badai? Itu adalah anomali. Taksi? Nada suara Bu Sarah meninggi sedikit, menyiratkan ketidakpercayaan. Mana Lexus putih hadiah wisudamu itu? Bukankah baru minggu lalu ibu berikan? Apa mobil itu mogok? Itu mobil baru, Alina. Kelas premium. Tidak mungkin rusak dalam seminggu. Bukan rusak, Bu, cuma... Alina tergagap, bingung harus mencari alasan apa untuk menutupi aib suaminya. Tiba-tiba, sebuah suara bariton yang terdengar angkuh memotong pembicaraan. Mobilnya tidak rusak kok, Bu Sarah. Rian muncul dari belakang, menarik kursi kosong di sebelah Alina dengan gerakan kasar yang menimbulkan bunyi decit. Ia duduk dengan kaki disilangkan, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang salah tempat. Ia tersenyum pada tamu-tamu lain, lalu menatap ibu mertuanya tanpa rasa takut sedikitpun. Bu Sarah mengalihkan pandangannya pada menantunya. Tatapannya berubah menjadi setajam silet. Kalau tidak rusak, lalu kenapa istrimu datang naik taksi sampai basah kuyup begini? Rian, kamu sebagai suami di mana? Kenapa membiarkan istrimu seperti gelandangan di acara sepenting ini? Rian mendengus pelan, seolah pertanyaan Bu Sarah adalah pertanyaan bodoh. Jangan berlebihan, Bu. Alina cuma kena air sedikit. Lagi pula, mobil Lexus itu sekarang sedang dipakai ibuku. Dia lebih butuh daripada Alina yang cuma pergi ke butik atau ke sini. Hening. Keheningan yang mencekam turun di meja VVIP itu. Pak Hartono meletakkan gelasnya perlahan. Tamu dari Singapura memandang Rian dengan tatapan tak percaya. Bu Sarah tidak berkedip. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak, tapi justru ketenangan yang jauh lebih menakutkan, seperti laut tenang sebelum tsunami menghantam. Ulangi ucapanmu, Rian. Mobil itu dipakai siapa? Rian, yang tidak peka terhadap perubahan atmosfer itu, justru merasa mendapat panggung untuk menunjukkan kebaikannya. Ia menegakkan duduknya, membusungkan dada. Dipakai ibuku, Buati. Kasihan dia, Bu. Mobil lamanya sudah tidak layak. Masa besannya Bu Sarah naik mobil butut? Nanti ibu juga yang malu. Jadi saya berinisiatif. Sebagai anak yang berbakti, saya berikan mobil Lexus itu untuk ibu saya pakai arisan dan jalan-jalan. Alina kan masih muda, masih kuat naik taksi atau Grab. Hitung-hitung melatih mental biar nggak manja. Alina menutup matanya, merasa ingin menghilang di telan bumi. Kebodohan dan keangkuhan Rian benar-benar di luar nalar. Rian pikir dia sedang terdengar bijak, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Melatih mental? Bu Sarah mengulangi kata itu dengan nada rendah. Jadi kamu mengambil hadiah yang saya berikan khusus untuk putri saya, tanpa izin saya, lalu kamu berikan kepada ibumu supaya dia bisa pamer, dan kamu biarkan putri saya kehujanan naik taksi. Loh, bukan tanpa izin, saya kan suaminya. Hak istri adalah hak suami, jawab Rian enteng, mulai merasa sedikit tersudut tapi egonya menolak mundur. Lagi pula, mobil itu cuma benda mati. Bu, jangan pelitlah sama besan sendiri. Ibuku senang sekali lo pakai mobil itu. Harusnya ibu ikut senang saya bisa memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua dengan cara menelantarkan istri dan merampas hak orang lain? Sela Bu Sarah, suaranya kini terdengar dingin menusuk tulang. Saya tidak menelantarkan. Alina saja yang terlalu drama. Rian mulai meninggikan suaranya, lupa di mana dia berada. Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Cara saya mendidik istri itu urusan saya. Kalau saya bilang mobil itu buat ibu saya, ya Alina harus nurut. Itu ajaran agama. Para tamu di meja itu mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa bodyguard Bu Sarah yang berdiri di sudut ruangan mulai bergerak mendekat, melihat gelagat Rian yang semakin agresif. Bu Sarah mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar bodyguardnya standby namun belum bertindak. Ia menatap Rian dengan tatapan yang menyeratkan rasa kasihan pada kebodohan pria di hadapannya. Rian, ucap Bu Sarah lembut, namun mematikan. Kamu lupa satu hal. Mobil itu dibeli atas nama perusahaan, diberikan sebagai inventaris direksi untuk Alina. BPKB dan STNK masih atas nama PT Sarah Mandiri Sejahtera. Secara hukum, itu aset perusahaan. Rian terdiam sejenak,
Wajahnya pucat sekilas, tapi ia segera tertawa gugup. Ah, ibu bercanda. Itu kan hadiah. Masa hitung-hitungan hukum sama menantu? Saya tidak pernah bercanda soal aset. Rian, Bu Sarah mengambil ponsel pintarnya dari tas. Ia tidak lagi menatap Rian, melainkan menatap layar ponselnya. Jemarinya bergerak lincah. Kamu bilang ibumu lebih butuh mobil itu? Tanya Bu Sarah tanpa melihat Rian. Di mana ibumu sekarang? Dia sedang di jalan, mau kesini mungkin, atau pulang arisan. Kenapa? Rian mulai berkeringat dingin. Firasat buruk mulai menjalar di tengkuknya. Bagus, kata Bu Sarah. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke atas. Terlihat ia baru saja mengirim pesan suara ke seseorang. Kamu tahu apa yang saya lakukan kalau ada karyawan yang menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi dan merugikan operasional direktur utama? Tanya Bu Sarah, matanya kembali menatap Rian, kali ini tanpa setitik pun kehangatan. Rian gagap. Tapi saya bukan karyawan biasa, saya suami Alina. Di perusahaan saya, kamu cuma manajer pemasaran yang masuk lewat jalur koneksi. Dan malam ini, kamu baru saja membuktikan bahwa kamu tidak layak, baik sebagai manajer, maupun sebagai suami, potong Bu Sarah tajam. Bu Sarah menoleh pada asisten pribadinya yang berdiri di belakang kursi. Panggil Pak Dharma dari tim legal dan Pak Tio dari bagian aset. Sekarang. Baik, Bu, asisten itu segera berlari kecil. Rian berdiri, kakinya gemetar. Ibu mau apa? Jangan macam-macam ya, Bu. Ini acara besar, banyak wartawan. Ibu mau mempermalukan saya? Bu Sarah tersenyum tipis. Senyum yang membuat nyali Rian ciut seketika. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Rian. Kamu merasa raja karena bisa menindas istrimu yang sabar ini. Tapi kamu lupa, kamu sedang bermain api di kandang singa. Bu Sarah kembali menatap Alina yang menunduk menahan tangis. Tangan Bu Sarah menggenggam tangan putrinya erat, memberikan kekuatan. Hapus air matamu, Alina. Malam ini ibu akan ajarkan suaminya dan ibunya bagaimana cara menghargai orang lain. Kita selesaikan ini sekarang. Rian terpaku di tempatnya. Ia melihat tamu-tamu VVIP memandangnya dengan tatapan merendahkan. Rasa percaya dirinya yang tadi melambung tinggi, kini hancur berkeping-keping, berganti dengan ketakutan yang mencekik. Apa yang akan dilakukan wanita tua ini? Dan di luar sana, di jalanan Jakarta yang basah, Buati masih tertawa riang di dalam Lexus curian itu, tidak menyadari bahwa roda nasib sedang berputar dengan kecepatan penuh menuju kehancuran. Ketegangan di meja VVIP nomor 1 terasa begitu pekat, seolah udara di sekitar mereka telah membeku. Musik orkestra yang mengalun indah di latar belakang terdengar kontras dengan situasi panas yang sedang terjadi di antara keluarga pemilik hajat. Tak lama setelah Bu Sarah memberi perintah, 2 orang pria berjas rapi dengan wajah serius berjalan tergesa, membelah kerumunan tamu menuju meja mereka. Itu adalah Pak Dharma, kepala tim legal perusahaan, dan Pak Tio, manajer aset. Mereka membawa serta tablet dan beberapa berkas penting. Kehadiran mereka yang tiba-tiba membuat Rian semakin gelisah. Ia mencoba meminum air putih di gelasnya, namun tangannya gemetar hingga air itu sedikit tumpah ke meja. Selamat malam, Bu Sarah. Ada situasi darurat? Tanya Pak Dharma dengan nada profesional, sedikit pun tidak melirik Rian yang duduk pucat di samping Alina. Bu Sarah mengangguk pelan. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Suaranya datar, tenang, namun setiap katanya adalah vonis mati bagi karir menantunya. Pak Dharma, Pak Tio, ucap Bu Sarah sambil menunjuk Rian dengan dagunya. Saya ingin status aset perusahaan berupa mobil Lexus RX dengan nomor polisi B1988 SRH dicek posisinya sekarang. Mobil itu seharusnya dipegang oleh direktur operasional kita, Alina, tapi malam ini dilaporkan berpindah tangan tanpa izin tertulis dan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Pak Tio segera mengutak-atik tabletnya. Sedang kami lacak GPS-nya, Bu. Posisi mobil ada di Jalan Raya Fatmawati, bergerak pelan. Sepertinya sedang terjebak macet atau menepi. Bagus, kata Bu Sarah. Catat ini sebagai instruksi langsung dari saya selaku pemilik perusahaan. Pertama,
Laporkan unit tersebut ke pihak kepolisian sebagai kasus penggelapan aset perusahaan jika mobil itu tidak kembali ke lobi hotel ini dalam waktu 60 menit. Saya tidak peduli siapa yang membawanya, seret pengemudinya keluar jika perlu. Rian tersedak air liurnya sendiri. Matanya membelalak horor. Ibu. Itu ibu saya. Ibu mau laporkan besan ibu sendiri ke polisi? Ibu gila ya? Bu Sarah mengabaikan teriakan Rian seolah itu hanya suara lalat berdengung. Ia menatap Pak Dharma. Kedua, hubungi bank rekanan kita sekarang juga. Bekukan semua kartu kredit suplementari dan fasilitas keuangan korporat yang dipegang oleh saudara Rian. Blokir aksesnya ke rekening operasional cabang. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun uang perusahaan yang keluar untuk membiayai gaya hidup keluarganya mulai detik ini. Pak Dharma mengangguk tegas. Siap, Bu. Segera dieksekusi via sistem perbankan prioritas. Rian panik bukan main. Ia segera merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Jarinya gemetar hebat saat mengetik PIN. Layar ponsel memuat loading sebentar, lalu muncul tulisan merah yang menyakitkan mata, akses diblokir. Hubungi call center. Sialan, umpat Rian pelan. Ia menatap Alina, memohon pertolongan. Al, kamu diam saja. Ibumu mematikan sumber nafkah suamimu. Kamu mau kita makan apa besok? Alina, yang sejak tadi hanya menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sembab, tapi ada kilatan baru di sana. Kilatan keberanian. Nafkah? Mas, selama ini yang kamu pakai itu uang ibuku. Gaji kamu habis buat gayamu dan ibumu. Aku yang bayar listrik, aku yang beli belanja bulanan. Jadi jangan bicara soal nafkah padaku. Jawaban Alina membuat Rian terbungkam. Ia tidak menyangka istri yang selama ini penurut bisa membalas setajam itu. Bu Sarah belum selesai. Ia menoleh pada Rian, menatap tepat ke manik matanya yang ketakutan. Dan yang ketiga, Pak Dharma, tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk Rian. Alasannya, pelanggaran etika berat, penyalahgunaan aset, dan tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga pemilik saham. Pecat dia sekarang juga. Cabut akses ID card-nya, dan pastikan dia tidak bisa masuk ke gedung kantor besok pagi. Rian berdiri menyentak kursi hingga terjengkang ke belakang, menimbulkan suara gaduh yang membuat tamu-tamu di meja sebelah menoleh kaget. Ibu nggak bisa pecat saya sembarangan. Saya punya kontrak, teriak Rian, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Saya manajer di sana. Proyek-proyek itu butuh saya. Kamu lupa siapa yang punya tanda tangan di atas kontrak itu? Balas Bu Sarah santai. Kamu hanya benalu yang saya beri kesempatan tumbuh di pohon saya, Rian. Tapi benalu yang mulai merusak inang, harus dipotong dan dibuang ke tanah. Bu Sarah memberi isyarat tangan. 2 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap yang sedari tadi siaga di pinggir ruangan langsung mendekat. Tolong antarkan bapak ini keluar dari ballroom. Perintah Bu Sarah pada security. Dia bukan tamu undangan lagi. Kehadirannya mengganggu kenyamanan investor saya. Lepasin. Jangan pegang-pegang saya. Rian meronta saat lengannya dicekal oleh security. Ia menatap Alina dengan putus asa. Alina, tolong mas. Bilang sama ibumu jangan begini. Kasihan ibu di jalan kalau polisi datang. Alina memalingkan wajahnya. Ia mengambil gelas air putih, meminumnya dengan tenang, seolah tidak mendengar teriakan suaminya. Bawa dia keluar, ucap Bu Sarah dingin. Rian diseret paksa keluar dari ruangan mewah itu, melewati tatapan ratusan tamu undangan yang berbisik-bisik, melewati kolega-kolega yang tadi ia pameri kesuksesan palsunya. Harga dirinya hancur lebur di lantai marmer hotel bintang 5 itu. Setelah Rian menghilang di balik pintu besar, Bu Sarah menghela napas panjang, lalu menepuk pelan tangan Alina. Maafkan ibu harus melakukan ini di depan umum. Nak, tapi racun harus dikeluarkan sekaligus biar tidak menyebar. Bisik Bu Sarah lembut. Alina mengangguk, air matanya menetes satu, tapi kali ini air mata kelegaan. Terima kasih, Bu. Maafkan Alina selama ini buta. Sekarang, kata Bu Sarah sambil melihat jam tangannya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada sang ratu jalanan yang membawa kabur mobilmu. Bab 8, Kehancuran Total.
Sementara itu, di Jalan Raya Jakarta Selatan yang mulai agak lengang setelah hujan reda, Bu Wati sedang berada di puncak kebahagiaannya. Ia baru saja mengantar Bu Tejo pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Bu Tejo tidak henti-hentinya memuji kemewahan interior Lexus itu, membuat hidung Bu Wati kembang kempis saking bangganya. "Duh, nyaman banget ya, Bu Wati. Besok-besok kalau arisan lagi, jemput saya lagi ya," kata Bu Tejo tadi saat turun. "Beres. Apa sih yang nggak buat teman?" jawab Bu Wati sombong. Kini Bu Wati sendirian di dalam mobil. Ia menyalakan musik dengan volume keras, merasa seperti penguasa jalanan. Ia membayangkan betapa irinya tetangga-tetangga kontrakan lamanya jika melihat dia menyetir mobil seharga miliaran ini. Tiba-tiba, dari kaca spion, ia melihat lampu biru berkedip-kedip. Sirine polisi meraung di belakangnya. "Duh, ada apa nih? Perasaan saya nggak ngebut," gumam Bu Wati. Ia mencoba minggir memberi jalan, mengira polisi itu mau lewat mengejar penjahat. Tapi ternyata, mobil patroli itu memotong jalannya dan berhenti tepat di depannya secara melintang. Dua motor patwal lainnya mengepung dari sisi kanan dan kiri. Bu Wati mengerem mendadak. Jantungnya mau copot. "Ada apa ini?" pekiknya panik. Seorang polisi mengetuk kaca jendela dengan keras. "Keluar, Bu. Matikan mesin dan keluar sekarang." Dengan kaki gemetar, Bu Wati menurunkan kaca jendela sedikit. "Pak polisi, saya salah apa? Saya punya SIM kok, ini mobil anak saya." "Keluar dulu, Bu," bentak polisi itu tegas. Bu Wati terpaksa membuka pintu dan turun. Seketika itu juga, ia melihat kerumunan orang di pinggir jalan mulai menonton. Mereka berada tepat di depan sebuah ruko yang ramai, tempat orang-orang sedang makan malam tenda. Semua mata tertuju padanya. Kendaraan ini dilaporkan sebagai barang bukti penggelapan aset perusahaan PT Sarah Mandiri Sejahtera, kata polisi itu sambil mengecek plat nomor. "Kami mendapat instruksi untuk menyita unit ini dan mengamankan pengemudinya." "Penggelapan? Apa-apaan?" Bu Wati histeris. Suaranya melengking. "Ini mobil menantu saya, Alina. Dia yang kasih ke anak saya. Kalian pasti salah orang. Saya telepon anak saya sekarang, dia manajer hebat." Bu Wati merogoh tasnya, mencari ponsel dengan tangan gemetar hebat. Ia menekan nomor Rian berulang kali, tapi tidak tersambung. Ponsel Rian sudah dimatikan atau mungkin sedang disita juga. Ia menelepon Alina, tapi ditolak. "Bu, tolong kooperatif. Kunci mobilnya mana?" Polisi itu mengulurkan tangan. "Nggak mau, ini mobil saya." Bu Wati memeluk kunci itu erat-erat, air mata mulai luntur membasahi bedak tebalnya. Ia terlihat menyedihkan. Seorang wanita parubaya berpakaian norak, berteriak-teriak di pinggir jalan, dikepung polisi. Salah satu teman arisannya yang kebetulan lewat naik motor, Jeng Sri, berhenti dan melihat kejadian itu. Jeng Sri memotret kejadian itu dan langsung mengirimnya ke grup WhatsApp arisan. Dalam hitungan menit, reputasi orang kaya yang dibangun Bu Wati runtuh seketika. Akhirnya, polisi mengambil paksa kunci itu. Bu Wati menangis meraung-raung di trotoar saat melihat Lexus putih kebanggaannya dikemudikan oleh polisi pergi dari sana. "Ibu ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tidak ada kendaraan untuk ibu pulang, silakan naik mobil patroli," kata petugas lainnya. Bu Wati digiring masuk ke mobil polisi di kursi belakang, seperti seorang kriminal. Ia menutupi wajahnya, karena malu melihat orang-orang yang merekamnya dengan kamera ponsel. Hancur sudah. Semuanya hancur. 2 jam kemudian, di lobi samping hotel. Rian duduk di trotoar yang basah, jas mahalnya kotor terkena cipratan lumpur. Ia sudah diusir keluar dan tidak boleh masuk lagi. Hujan gerimis kembali turun, membasahi rambutnya yang kini lepek. Ia seperti gembel berjas. Ponselnya mati kehabisan baterai, dompetnya berisi kartu-kartu yang sudah tidak berguna. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depannya. Kaca jendela belakang turun perlahan. Rian mendongak, berharap itu Alina yang datang menjemputnya karena kasihan. Dan benar, itu Alina. Tapi tatapan Alina berbeda. Tidak ada lagi cinta atau belas kasihan di sana. Hanya ada tatapan dingin seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya.
Al. Rian berdiri terhuyung, mendekati mobil. Maafin aku, Al. Aku hilaf. Tolong bicara sama ibumu, jangan pecat aku. Jangan penjarakan ibu. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Alina tidak membuka pintu. Ia hanya berbicara lewat celah jendela yang terbuka separuh. Sudah terlambat, Mas. Mobil itu sudah ada di kantor polisi, dan ibumu sedang diperiksa di sana. Tim legal ibu yang akan mengurusnya, apakah lanjut ke pidana atau cukup ganti rugi, itu terserah kebijakan perusahaan. Al, tega kamu sama suamimu sendiri. Rian mulai menangis, air mata bercampur air hujan. Kamu yang tega, Mas, potong Alina. Kamu biarkan aku kehujanan demi egomu. Kamu curi hakku. Kamu injak-injak harga diriku dan keluargaku. Mulai malam ini, jangan pulang ke rumah kita. Kunci rumah sudah diganti. Barang-barangmu sudah dipak dan dikirim ke kontrakan lama ibumu. Terus aku tidur di mana malam ini? Tanya Rian putus asa. Itu bukan urusanku lagi, jawab Alina datar. Besok pengacaraku akan kirim gugatan cerai ke kantormu. Oh maaf, maksudku ke alamat ibumu, karena kamu sudah tidak punya kantor. Alina menekan tombol, dan kaca jendela hitam itu naik perlahan, menutup akses Rian selamanya. Alina tunggu. Rian menggedor kaca mobil, tapi sedan mewah itu melaju pergi, meninggalkan Rian sendirian di tengah hujan, diiringi tatapan hina dari satpam hotel yang tadi mengusirnya. 6 bulan berlalu. Suasana pagi di sebuah pasar tradisional sangat riuh. Di sudut pasar, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang berdebat dengan tukang sayur soal harga bayam yang naik 500 perak. Itu Buati. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, keriputnya makin jelas karena tidak pernah lagi perawatan. Tidak ada lagi emas di lehernya, semua sudah dijual untuk membayar ganti rugi kerusakan mobil dan biaya hidup. Tak jauh dari sana, Rian sedang memikul karung beras dari truk ke toko kelontong. Ia bekerja sebagai kuli panggul serabutan karena ijazahnya ditahan akibat kasus di perusahaan lama, dan nama baiknya sudah masuk daftar hitam HRD perusahaan-perusahaan besar berkat pengaruh Bu Sarah. Setiap kali pulang ke kontrakan sempit mereka yang bocor, Rian dan Buati hanya akan saling menyalahkan. Rumah itu kini berisi teriakan dan penyesalan, bukan lagi puji-pujian palsu. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta, Alina berjalan keluar dari lobi dengan langkah pasti. Ia mengenakan setelan blazer putih yang elegan, memancarkan aura girl boss yang sesungguhnya. Ia baru saja memimpin rapat pemegang saham menggantikan ibunya yang mulai pensiun. Seorang valet membukakan pintu mobil untuknya. Bukan Lexus putih yang dulu, karena mobil itu sudah dijual Alina karena membawa kenangan buruk. Kini ia mengendarai Porsche Macan berwarna biru laut yang ia beli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Alina masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin yang menderu halus. Ia menatap ke depan, ke arah masa depan yang cerah tanpa benalu yang memberatkannya. Ponselnya berbunyi, pesan masuk dari pria rekan bisnisnya yang sopan dan menghargainya. Alina tersenyum, senyum yang lepas dan bahagia. Ia menginjak gas, meninggalkan masa lalu kelam di belakang, melaju kencang menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Tamat.